Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita masuk di perkuliahan mata kuliah akuntansi perpajakan ya, untuk pertemuan yang ke-15. Topik kita hari ini yaitu mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Baik, kita lanjutkan saja ya. Jadi sebelum kita masuki materi lebih dalam, terlebih dahulu kita lihat dulu ya beberapa istilah yang nanti sering kita sebut yang di topik kita hari ini. Yang pertama ada istilah daerah pabean. Nah, daerah pabean ini apa maksudnya? Adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Kemudian istilah lain yaitu ada barang kena pajak. Nah, ini adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Nah, untuk PPN, siapa pemungut PPN? Ya, jadi pemungut pajak pertambahan nilai ini adalah ada bendahara pemerintah atau badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak terhutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan JKP atau JKP. Ya, JKP di sini adalah barang kena pajak dan JKP adalah jasa kena pajak. Nah, untuk subjek PPN itu terdiri dari ada pengusaha kena pajak PKP, kemudian ada pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, atau ada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tadi tidak berwujud atau yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ya, itu subjek PPN-nya. Nah, untuk barang kena pajak atau PKP, ya, barang. Ya, ini barang kena pajak. Istilah barang ini adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Barang kena pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Penyerahan barang kena pajak ini adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak. Jadi disebut dengan penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak. Itu BKP. Sekarang JKP, jasa kena pajak. Jasa, ya. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak. Nah, kemudian kita lanjut ya, objek pajak pertambahan nilai. Di dalam pasal 4 Undang-Undang PPN itu disebutkan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas satu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang
dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor barang kena pajak. Ya, jadi untuk impor ini pajak juga dipungut pada saat impor barang kena pajak. Ya, pemungutan dilakukan melalui Dirjen Bea dan Cukai. Kemudian yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Objek PPN lainnya, kelima yaitu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang kedelapan adalah ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Ya. Nah, untuk tadi itu objek. Sekarang kebalikannya. Bukan objek pajak tambahan nilai. Ya, jadi jenis barang yang tidak dikenakan PPN itu ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang tersebut. Ya, pertama ada barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Nah, ini ada contohnya ya. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Misalnya ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, dan lain-lain. Ketiga, ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Keempat ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Ya, itu untuk barang. Sekarang untuk jenis jasanya, ya. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN itu ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok sebagai berikut. Pertama ada jasa pelayanan kesehatan medis. Ini ada rinciannya. Kedua ada jasa pelayanan sosial. Ya, kemudian ada jasa pengiriman surat dan perangko, ada jasa keuangan, ada jasa asuransi, ada jasa keagamaan, ada jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran dan yang bersifat tidak iklan, jasa angkutan umum baik udara, di udara, dan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan jasa angkutan udara luar negeri. 11 ada jasa tenaga kerja, ada jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Ada jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan hasil pos, jasa boka, atau catering. Ya. Itu berkaitan dengan PPN. Sekarang, pajak penjualan atas barang mewah atau PPN. Ya. Atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor, barang kena pajak yang tergolong mewah, di samping dikenakan pajak pertambahan nilai, dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah. Dengan pertimbangan, ya, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Kemudian, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Barang kena pajak yang tergolong mewah ini memiliki ciri-ciri. Di antaranya yaitu
barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Ya, kemudian barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Kemudian barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi atau barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Ya. Pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Ya, jadi pemungutannya hanya satu kali saja, yaitu pada saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Sehingga nanti untuk penyerahan selanjutnya itu tidak dikenakan PPNBM lagi. Kemudian untuk PPN dan PPNBM ini ada istilah pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak yang bertambahan nilai pajak pertambahan nilai yang diterima oleh perusahaan karena telah melakukan pembelian atau pembayaran barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan menerima faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak. Nah, untuk keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh perusahaan karena telah melakukan penjualan atau penerimaan uang muka dengan menerbitkan faktur pajak dengan kepada pelanggan. Tarifnya, tarif PPN itu 10% ya. Kemudian 0% diterapkan untuk ekspor barang kena pajak berwujud, untuk ekspor barang kena pajak tidak berwujud, untuk ekspor jasa kena pajak. Tarif PPNBM paling rendah di 10% dan paling tinggi 200%. Nah, untuk tarif PPNBM ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%. Ya. Jadi perhitungannya itu nanti PPN dikali sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Contohnya ada yang nanti silakan dibaca. Nah, kita lihat dari sisi akuntansi pajaknya. Nah, dalam akuntansi komersial ini tidak mengatur tersendiri berlaku mengenai akuntansi khusus untuk PPNBM maupun PPNBM. Ya. Jadi PSHK itu hanya mengatur akuntansi pajak penghasilan saja. Jadi sisi lainnya ada persamaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak dalam melakukan pencatatan yang nanti harus dipersiapkan, yaitu berkaitan dengan akuntansi pajak masukannya dan akuntansi pajak keluarannya. Akuntansi pajak masukan ini untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atau terjadinya transaksi pembelian. Ya. Nah, untuk keluaran, untuk pajak keluaran ini akun yang dipakai nanti yang dipungut atau disetorkan ke kas negara karena adanya transaksi. Ya. Oke, baik. Sampai di sini materi kita hari ini. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan melalui Facebook. Hanya saya share di grup kelas kita ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.